وخصوصا الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل ومن شيخه وتلاميذه وعنه مؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وجمع شرح هذا المختصر والمحسن والشروح وإلى من أمر بالبساط بنا وحكم الأرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wal ma'u tahir al-mutahhir. Termasuk syaratnya thaharah baik dari hadas kecil maupun hadas besar kemarin sudah diterangkan, yaitu harus pakai air yang suci dan mensucikan. Jadi ada air itu suci mensucikan, artinya dia suci dikonsumsi halal. Mensucikan, bisa mensucikan perkara lain yang terkena hadas atau terkena najis. Ada air itu hanya suci tapi tidak bisa mensucikan, kayak air mustakmal. Ini suci dikonsumsi halal tapi tidak bisa menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, tidak bisa mensucikan perkara lain. Ada air itu yang nggak suci, otomatis nggak mutahhir, jadi nggak suci, alias mutanajjis. Airnya tidak halal dikonsumsi, diminum, dibuat masak, tidak halal, apalagi dibuat thaharah. Fala yasihhu raf'ul hadath wala izalatun najis illa bil ma'il mutlaq. Tidak sah menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Di sini di Mukhtasar diterangkan apa itu ma' mutlak. Mutlak artinya bebas, bebas dari qayyid. Di sini diartikan wa huwa ma nazala minas sama au naba'a minal ardi, yaitu air yang bersumber, yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Apapun sifatnya, apapun warnanya, walaupun ketika keluar dari bumi sudah hitam, asalkan dia air. Asalkan dia air, maka bisa dibuat thaharah. Walaupun ketika keluar warnanya udah kuning, warnanya hijau, warnanya hitam, kayak daerah-daerah yang dekat laut, itu banyak air sumurnya itu warnanya agak hitam itu. Ya aslinya memang begitu. Bukan karena kecampuran apa-apa, tapi aslinya memang begitu. Sah dibuat thaharah. Atau rasanya asin atau pahit atau gimana lah, aneh rasanya. Asalkan memang asli dari sumbernya seperti itu, maka sah dibuat thaharah. Begitu juga yang turun dari langit, itu sah dibuat thaharah. Ini definisi ma' mutlak yang disebutkan di Mukhtasar. Manazala minas sama au naba'a minal ardi. Tapi kemarin sudah disebutkan takrif yang lebih yang lebih detail tentang apa itu ma' mutlak. Kemarin definisinya ma' mutlak apa? Ma yutlak alaihi ismul ma bila qaidin lazim indal alim bihalihi. Ini definisinya ma' mutlak, yaitu ma yutlaq alaihi ismul ma bila qaidin lazim indal alim bihalih min ahlil urfi wal lisan. Ma yutlaq alaihi ismul ma, sesuatu yang disebut air. Jadi harus disebut air untuk dikatakan ma' mutlak. Jadi ma' mutlak, ya pertama harus disebut air dulu. Bila qaidin lazim, tanpa qaid, tanpa embel-embel yang mengikat, yang harus ditempelkan. Indal alim bihalih, menurut orang yang mengerti keadaan air itu, keadaan yang sebenarnya. Min ahlil urfi wal lisan, dari ahlil uruf wal lisan. Ahlil uruf ini fuqaha. Ahlul lisan, sebagian hawasyi menyebutkan ahlul lisan ini ahli bahasa. Sebagian muhasyi yang lain tidak ada hubungannya dengan ahli bahasa ini. Jadi ahlul urfi wal lisan itu sama. Ahlul urfi itu fuqaha, ahlul lisan maksudnya fuqaha di sini. Jadi min ahlil urfi wal lisan menurut fuqaha. Jadi yang jadi ukuran barometer untuk mengatakan apakah qayyid ini lazim atau tidak, itu fuqaha, bukan yang lain. Jadi kita nggak usah nanya ke tukang beca, ke penjual
gorengan di pinggir jalan, nggak usah capek-capek nanya ke mereka ini koyitnya lazim apa enggak. Bukan mereka ukurannya. Ukurannya adalah fuqaha. Pertama kita bahas dari awal. Air mutlak itu pertama harus disebut air. Air itu apa? Ya, yang mengandung H2O, hidrogen dan oksigen. Nah, itu air. Karena itu kalau ada sesuatu nyumber dari bumi, tapi tidak memiliki kandungan itu, tidak disebut air, ya tidak bisa dibuat toharo. Kayak minyak. Jadi minyak bumi itu bahannya bensin, pertalite, pertamak dan lain-lain, itu keluar dari bumi. Kalau di sini kan dikatakan naba'a minal ardi, yang bersumber dari bumi. Berarti minyak bersumber dari bumi. Nyumber dari bumi ya bisa dibuat toharo? Enggak. Ini pertama mak dulu harus disebut air, ma yutlaq alaihi ismul ma. Harus disebut air. Itu harus disebut air. Bila qaidin lazim, tanpa qaid yang lazim. Artinya qaid ini bisa berupa sifat, bisa berupa mudhof ilaih, itu dan seterusnya. Jadi intinya embel-embel. Mutlak itu bebas dari embel-embel. Sesuatu yang disebut air tanpa harus ada embel-embelnya. Tanpa harus ada embel-embelnya. Menurut siapa harus atau tidak embel-embel itu ditaruh, diletakkan, harus apa tidak, ukurannya ahlul urfi wal lisan, fuqaha. Kayak air mustakmal. Ini disebut air gitu saja salah. Menurut siapa? Menurut fuqaha. Harus dikasih embel-embel, air mustakmal, harus ada tambahannya. Tidak bisa mutlak air gitu, tidak ada embel-embelnya. Nah, harus ma'un mustakmal, air mustakmal. Nah, jadi embel-embel mustakmal, qaid mustakmal, mau ngajar. Jadi qaid mustakmal itu harus dipasang. Itu harus dipasang. Harus. Qaid mustakmal ini harus dipasang. Menurut fuqaha, jadi kalau ada air mustakmal, antum sebut air gitu saja salah. Kalau antum tanya tukang beca, ya air. Air apa nih? Ya air. Tidak ada qaid mustakmalnya. Tidak jadi ukuran. Jadi menurut fuqaha ini air mustakmal. Harus disebut mustakmalnya itu harus. Tanpa menyebutkan mustakmal, khata', salah. Ada lagi air laut. Ini mungkin menurut orang awam, kalimat laut ini selalu harus dipasang. Selalu nempel. Air laut. Ditaruh di bak mandi ya air laut. Ditaruh di botol ya air laut, ditaruh di gelas ya air laut, ditaruh di gentong tetap air laut nyebutnya, ditaruh di termos ya air laut nyebutnya. Berarti lazim ya menurut orang awam. Apa dianggap? Enggak, bukan itu yang dianggap. Ahlul urfi wal lisan, fuqaha. Kata fuqaha air laut, kalimat lautnya dibuang nggak masalah. Jadi air laut nggak disebut air gitu aja. Apa ini? Ya air. Iya air apa? Air gitu aja sudah benar. Jadi air laut, kalimat lautnya dibuang nggak masalah. Versi fuqaha beda dengan mustakmal. Lah itu indal alim bihalih, bagi orang yang mengerti. Hatta air mustakmal, fuqaha sekalipun, kalau nggak tahu ini habis dipakai untuk wudhu, kalau nggak tahu ini mustakmal, ya nyebutnya air saja. Iya banda. Jadi ada air di bak mandi yang kurang dari 2 kula. Habis ada anak junub masuk ke situ, blung. Nawaitul izalatal hadasil akbar. Jadi mustakmal semua itu air sebak mandi itu. Fuqaha yang datang ke hammam itu nyebutnya kalau tidak tahu itu habis dibuat mandi junub misalnya, orang masuk ke situ nyebutnya ya air tanpa embel-embel mustakmal. Apa berarti nggak lazim? Lazim. Lo itu nyebutnya air saja gara-gara nggak alim bihalihi. Karena dia ndak mengerti keadaan air itu habis dipakai. Nah, seperti jadi ukuran apa air itu mutlak apa tidak, yaitu harus sesuatu yang disebut air, yaitu mengandung H2O, hidrogen dan oksigen. Jadi sesuatu yang disebut air tanpa harus ada embel-embel, tanpa adanya qaid yang lazim, artinya tanpa harus ada embel-embelnya menurut versi orang yang mengerti dari kalangan fuqaha. Dari kalangan fuqaha, ahlul urfi wal lisan. Ada yang mengatakan ahlul lisan ini ahli lughah, tapi muhasyi yang lain mengatakan tidak ada hubungannya ahli lughah di sini. Wadahnya itu takrifnya air mutlak. Jadi ukurannya adalah ahlul urfi wal lisan.
air kelapa, air degan. Itu kalimat degannya harus nempel itu terus. Versi fuqaha. Air yang keluar dari pohon misalnya, sebagian pohon mengeluarkan air kayak pohon siwalan. Biasanya es legen yang dijual di pinggir jalan itu kan diambil dari buahnya. Itu yang lebih enak, lebih seger, lebih sehat ke badan diminum yang dari tangkainya. Jadi tangkainya itu dipotong, gitu. Dikasih botol, nanti netes. Semalam penuh botol itu seger itu. Gak dijual sama orang yang diminum sendiri ya. Nunggunya semalam itu. Dulu di Madura banyak, sering minum itu. Jadi dipotong gitu tangkainya itu, nanti dikasih botol netes gitu. Semalam baru penuh satu botol itu. Seger. Nah, itu air legen. Tidak boleh kalimat legennya dibuang, salah versi fuqaha. Karena itu bukan mak mutlak. Gitu. Beda kalau air sumur, kalimat sumurnya tidak harus melekat. Air laut, kalimat lautnya tidak harus melekat. Air sumber, kalimat sumbernya tidak harus melekat. Air hujan, kalimat hujannya tidak harus melekat. Walaupun antum misalnya menyebutnya ya ini air hujan, ditaruh bak mandi air hujan, ditaruh di botol ya air hujan. Jadi kalimat hujannya selalu ikut. Itu versi orang awam. Versi fuqaha tidak harus. Kalimat hujan tidak apa-apa, nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Itu ukurannya. Jadi intinya kesimpulannya, kita tidak akan tahu air ini mutlak atau tidak sebelum baca bab toharo secara bab air ini secara lengkap dulu. Air yang berubah, yang sehingga dianggap tidak mutlak, air mustakmal, air mutanajis dan seterusnya, itu harus air yang taghayyur, berubah sangat parah sehingga rusak kemutlakannya, harus belajar dulu, dikuasai satu bab, baru antum akan tahu ini mutlak apa tidak. Nah, kalau hanya sekedar dengan tarif antum suruh praktek, sulit, tidak bisa ya. Nah itu. Jadi harus menguasai satu bab dulu. Nah, udah, sekarang kita lanjut. Itu air mutlak. Jadi tidak ada embel-embel. Itu tidak ada embel-embel yang harus melekat. Fa idza taghayyara ta'mul ma' aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bi mukhalatati syai'in tahirin yastaghnil ma'u anhu kaz-za'farani wal usnani atau wal asnani wal jassi wan nurati wal kuhli lam yajuz at-taharatu bihi. Nah, ini menerangkan tentang setelah kita diterangkan air mutlak, dan air mutlak itu yang boleh dibuat toharoh. Sekarang akan diterangkan air-air yang tidak boleh digunakan toharoh, imma karena tidak suci atau karena tidak mensucikan. Nah, air yang tidak mensucikan itu banyak, diantaranya adalah ma'al mutaghayyir. Jadi al-ma'al mutaghayyir ini termasuk yang nggak bisa dibuat toharoh. Al-ma'al mutaghayyir. Al-ma'al mutaghayyir ini ada kalanya bitohirin, sebab perkara suci, berubah gara-gara perkara suci, kecampuran perkara suci. Ada kalanya binajisin, air yang berubah gara-gara terkena najis. Jadi ada air yang berubah gara-gara perkara suci, ada air yang berubah gara-gara perkara najis. Air yang berubah gara-gara perkara suci ini bisa jadi tetap mutlak sehingga bisa dibuat toharoh untuk hadas ataupun najis. Bisa jadi tidak bisa mensucikan, suci tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dibuat toharoh, tidak bisa dibuat menghilangkan najis karena sudah tidak mutlak lagi. Jadi air yang berubah gara-gara najis langsung najis sudah, tidak bisa dibuat toharoh. Tapi kalau air suci gara-gara perkara suci, ini masih yang berubah. Air yang berubah gara-gara perkara suci ini masih ada tafsil ya, penafsilan hukum. Tidak langsung dikatakan tidak mutlak, ada tafsil-tafsil. Yang berubahnya ini nanti akan diterangkan berubahnya apakah parah atau ringan. Berubahnya ini gara-gara kecampuran sesuatu atau tidak kecampuran apa-apa. Ini. Terus yang mencampuri ini apakah sulit dihindari untuk masuk ke air ataukah tidak sulit untuk dihindari. Nah, ini ada tafsil-tafsil. Yang menyebabkan perkara suci yang menyebabkan air itu berubah sehingga tidak mutlak, tidak bisa dibuat taharah, ini yang disebutkan. Yang disebutkan di matan barusan. Fa idza taghayyara ta'mul ma'i. Kita terjemah singkat dulu matannya. Fa idza taghayyara ta'mul ma'i. Ketika rasanya air, ta'mul ma'. Ketika sudah berubah ta'mul ma', rasanya air. Au launuhu atau warnanya.
aurihuhu atau baunya, aromanya. Tidak sekedar berubah tapi taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang parah. Fahis parah atau sangat, dengan perubahan yang sangat, yang parah. Terus berubahnya itu bimukhalatati syai'in tahirin, sebab kecampuran sesuatu yang suci. Sebab kecampuran benda yang suci. Ada qaid lagi, yastaghnil ma'u anhu, yang tidak dibutuhkan oleh air. Apa maksudnya tidak dibutuhkan oleh air? Nanti akan diterangkan. Tidak dibutuhkan oleh air artinya apa? Tidak sulit menjaga air dari benda itu. Itu maksudnya. Tidak dibutuhkan oleh air artinya tidak sulit menjaga air dari benda tersebut. Itu maksudnya yastaghnil ma'u anhu, tidak dibutuhkan oleh air sama dengan tidak sulit menjaga air dari kecampuran benda itu. La yasyukku al-ihtirazu anhu. La yasyukku al-ihtirazu anhu. Jadi tidak sulit menjaga air dari kecampuran benda tersebut. Contohnya kaza'faron. Za'faron masuk ke dalam air. Wal usnani. Itu wal usnani. Usnan ini kalau di sarannya dikatakan kullu ma yudha fil ma' min dzurihin thayyib atau min dzirihin thayyib. Apapun yang ditaruh di air yang aromanya wangi. Jadi sesuatu yang wangi yang ditaruh ada di air. Itu usnan. Nama tumbuh-tumbuhan. Wal jisi, itu wal jisi. Ya kapur, jisi itu kapur. Wan nurati sama, kapur, itu. Wal kuhli, celak, itu. Ya apa kalau air sampai berubah salah satu sifatnya warna, bau atau rasa? Berubah gara-gara perkara yang memenuhi syarat tadi, lam tajuz at-taharatu bihi atau lam yujzi lam tujzi at-taharatu bihi, tidak mencukupi. Kalau lam tajuz tidak boleh, kalau lam tujzi tidak mencukupi, maka tidak mencukupi atau lam tajuz tidak boleh. Kalau lam tajuz tidak boleh untuk taharah dengan air tersebut. Pertama harus berubah, ya. Jadi pertama harus berubah karena yang kita bahas sekarang mak mutaghayyir. Pertama harus berubah. Berubah apanya? Tidak harus berubah semuanya. Berubah salah satu dari warna, bau atau rasa saja. Warna saja yang berubah, bau saja yang berubah, rasa saja yang berubah. Ini. Terus bukan perubahan ringan, taghayyuran fahishan. Perubahannya parah. Ukurannya perubahan parah sampai namanya itu berubah. Berubah, tidak mutlak lagi. Tidak mutlak lagi. Jadi sampai namanya parah tidak mutlak lagi. Secara yakin. Misal asalnya air jernih dalam satu timba. Kemudian antum kasih deterjen untuk nyuci, ya. Dikasih deterjen, diaduk sampai berubah, rasanya pahit, ya, baunya wangi. Kemudian warnanya juga berubah keruh. Sehingga kalau orang yang melihat air itu nyebutnya ya air sabun. Jadi kalimat sabunnya air deterjen itu melekat, tidak mutlak lagi sudah. Nah, ini namanya tidak mutlak sudah. Tidak boleh digunakan thaharah. Jadi perubahannya yang sangat sampai bihaitsu yaslub itlaqasmil ma'alaih, sehingga menghilangkan kemutlakan nama air. Atau air jernih antum masak dikasih bumbu rawon. Nah, setiap orang yang ngelihat berubah namanya bukan air tapi kuah rawon, kuah sop, kuah gulai atau kuah soto dan yang lain-lain. Parah berubahnya. Atau kecampuran kopi, asalnya jernih dikasih kopi, kasih gula. Setiap orang yang ketemu nyebutnya bukan air tapi kopi. Setiap orang yang ketemu nyebutnya kopi dan seterusnya. Atau masak nasi, ya. Masak nasi ketika udah mendidih, airnya kan asalnya jernih, kemudian berubah warnanya jadi putih, agak keruh. Kemudian asalnya encer menjadi kental, ya kan? Menjadi kental. Berubah, kalau orang sini nyebutnya tajin. Itu orang sini nyebutnya tajin. Air masak nasi itu ketika udah mendidih, kan itu ada airnya. Nah, itu air tajin. Jadi bukan air lagi tapi tajin. Nah, berubah namanya. Dan seterusnya. Harus perubahan yang parah itu. Kalau perubahan ringan tidak ada masalah.
Kayak antum di bak mandi, kadang-kadang sampuan mandi karena jedingnya sempit, kamar mandinya sempit. Antum sampuan, sebagian sampo itu nyiprat jatuh ke bak mandi, atau sabunan, sebagian sabunnya nyiprat ke bak mandi, atau nyuci. Antum nyuci ada timba di sini. Antum tidak nyuci di timba itu, di sampingnya timba. Ketika ngucek cucian itu ada sebagian sabun yang nyiprat ke timba itu, akhirnya agak bau sabun, tapi ringan. Warnanya tidak terlalu berubah, rasanya tidak terlalu berubah, aromanya juga tidak terlalu berubah, ringan, tidak ada masalah. Yang menyebabkan tidak tohir mutohir itu, tidak mutohir itu kalau berubahnya parah. Kemudian qayyidnya lagi bimukhalatati syai'in tohir, berubahnya sebab kecampuran perkara suci. Berubahnya sebab kecampuran perkara suci. Kalau kecampuran perkara najis nanti kita bahas langsung najis. Ini berubahnya sebab kecampuran perkara suci. Artinya air yang berubah yang tidak boleh dibuat toharoh itu kalau berubahnya sebab kecampuran. Mukholid, gara-gara mukholid. Ada namanya mukholid, ada namanya mujawir. Itu. Apa bedanya? Kalau kecampuran gara-gara perkara mukholid, berubah gara-gara perkara mukholid yang mencampuri ini dengan yang parah tadi itu, maka tohir lagi, tidak bisa dibuat toharoh. Tapi kalau berubahnya gara-gara sesuatu yang mujawir, hanya bersebelahan, berjajar, bersebelahan, tidak campur, tidak masalah. Kayak air sama minyak, ya, minyak goreng antum aduk ke air, berubah kan airnya? Berubah apa enggak? Berubah. Tapi apakah minyak dan air campur? Tidak campur, tidak masalah. Airnya tetap boleh dibuat toharoh. Minyaknya enggak boleh. Minyaknya kan nanti di atas. Ya udah, minyaknya disingkirkan, airnya dipakai. Walaupun sudah agak berubah, tapi berubahnya gara-gara mujawir, sesuatu yang bersebelahan, tidak mencampuri. Beda kalau kopi campur. Air yang dibuat masak nasi tadi campur. Kuah rawon, gulai campur. Itu. Atau contoh-contoh yang di sini, za'faron, minyak za'faron dimasukkan, campur, itu mencampuri. Maka ini tidak bisa dibuat toharoh. Bedanya mujawir dan mukholid apa? Mukholid itu la yatamayyaz fi ra'yil ain. Tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata. Mana airnya, mana yang mencampuri, benda yang mencampuri mana, tidak bisa dibedakan, dilihat dengan kayak kopi. Antum bisa ngelihat, oh ini kopinya, bisa? Tidak bisa. Campur jadi satu. Antum larutkan, diaduk, bisa bedakan mana gula dan airnya? Tidak bisa. Menyatu, mukholid, rawon, gulai dan seterusnya, kopi. Nah, ini diaduk mukholid, campur, tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata. Nah, itu mukholid. Kalau mujawir bisa dibedakan dengan pandangan mata, kayak minyak sama air, antum aduk. Habis itu biarkan. Nah, nanti walaupun berubah, tapi kelihatan minyaknya di atas, airnya di bawah, kelihatan. Bisa dibedakan dengan pandangan mata. Nah, ini namanya mujawir. Ini namanya mujawir. Enggak masalah. Ini kalau mujawir tetap mutohir, boleh dibuat wudu walaupun berubah, parah berubahnya. Kalau hanya mujawir tidak ada masalah. Yang bermasalah apa? Ketika mukholid, nyampuri, tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata. Ini. Itu qayyidnya. Bi mukhalatati syai'in tahirin, dengan sebab kecampuran perkara yang suci. Yastaghnil ma'u anhu, yang tidak dibutuhkan oleh air. Artinya la yasyukul ihtirazu anhu, tidak sulit menghindarkan air dari benda itu. Jadi tidak sulit menjaga air agar tidak kecampuran benda tersebut. Itu maksudnya yastaghnil ma'u anhu. Tidak sulit menjaga air agar tidak kecampuran benda itu. Contoh, kayak kopi dengan air. Susah nggak antum menjaga agar supaya air jangan kecampuran kopi? Nggak susah. Pokoknya antum masuk kopinya nggak bakalan campur sendiri. Nggak bakalan morok pagi-pagi habis subuh antum minum kopi udah dan kopi mencampur sendiri, menyiapkan diri untuk antum, nggak bakalan. Kalau bukan yang melakukan. Nah, itu kalau bukan kalau ada orang yang melakukan, nah, jadi nggak susah melindungi air agar tidak kecampuran kopi, itu nggak susah. Menjaga air agar tidak kecampuran gula, menjaga air agar tidak kecampuran bumbu rawon, bumbu gulai dan seterusnya, itu nggak susah.
Karena itu kalau air itu berubah parah gara-gara kecampuran benda-benda tadi itu tidak mutahhir lagi, tidak bisa dibuat toharoh. Beda kalau sesuatu itu berubah parah gara-gara sesuatu yang mukhalid, tapi sulit untuk dihindari. Sulit untuk dihindari, maka tidak ada masalah. Tetap boleh digunakan toharoh. Contoh, kayak antum punya kolam. Di sekitar kolam banyak pohon. Di sekitar kolam banyak pohon. Yang namanya pohon kan daunnya berjatuhan. Susah ndak antum melindungi air agar jangan sampai kejatuhan daun itu. Susah kan? Susah. Ya, karena itu kalau air itu berubah parah gara-gara kejatuhan daun itu, daun yang dari pohon itu jatuh ke dalam air kemudian sampai hancur. Sampai hancur sehingga campur, bukan hanya mujawir tapi campur dengan air, berubah parah, campur. Ini tetap boleh dibuat wudu. Jadi air kolam tadi yang berubah sampai warnanya hitam mungkin atau hijau itu gara-gara kecampuran daun yang ada dari pohon yang ada di sekitarnya. Ini tetap boleh dibuat toharoh karena sulit untuk menghindarkan air dari itu. Masa antum jaga air itu 24 jam agar supaya tidak kejatuhan daun, kan susah, masakot. Karena itu tetap mutahhir. Tetap mutahhir, wadah ya. Ini maksudnya yastaghnil ma'u anhu. Jadi tidak dibutuhkan oleh air dalam arti tidak susah menghindarkan air, menjaga air agar tidak kecampuran benda tersebut. Wadah. Ini qaidnya yastaghnil ma'anhu. Contohnya ke za'faroni. Za'faron ya ma'ruf, safron kalau bahasa Indonesianya safron, merah warnanya ya, merah agak gelap gitu. Kayu kayak kayu bu opo asli. Ya kayak ono sing kaya ayam sama sing kayu. Za'faron. Jadi kalau orang dulu menjadikan za'faron ya untuk macam-macam, diantaranya untuk mewarnai pakaian. Zaman dulu pewarnaannya tradisional, kalau sekarang kan langsung dari pabriknya. Kalau dulu ya bikin pakaian itu warna aslinya ya putih nggak cerah gitu karena kapas itu dipintal, ya warnanya nggak cerah. Kalau putih sekarang kan putihnya cerah, itu putihnya nggak cerah ya kayak agak kusam gitu. Sehingga biar lebih bagus diwarnai pakai za'faron. Tapi dicuci nanti ya luntur, diwarnai lagi ya begitu. Orang zaman dulu begitu, jadi susah ribet ya. Sekarang gampang. Makanya pakaian zaman dulu mahal. Sampai digambarkan dalam kitab-kitab kalau ada orang nggak punya pakaian maka sholatnya bagaimana. Nah, itu zaman dulu banyak terjadi. Atau dikisahkan ulama-ulama dulu nggak punya pakaian hanya satu. Kalau yang satu dicuci, beliau aja nggak keluar rumah sudah, nggak keluar rumah. Nah, itu zaman dulu sering terjadi karena memang pakaian mahal. Sekarang murah. Itu sekarang murah. Itu sarung-sarung persen itu ya di jalan kerasak 20.000 dapat ya. Itu jadi sekarang sangat hatta orang yang fuqara pakaiannya memenuhi lemarinya ya. Hatta yang fakir pakaiannya memenuhi lemari karena pakaian murah, zaman dulu mahal. Kazzafaron wal asnani atau isnan. Jadi kalau di sini ditafsiri kullu ma yudha fil ma' min dzurihin thayyib. Itu. Setiap apa saja yang ditaruh di air yang beraroma wangi. Kalau di kitab lain itu disebutkan ini nama tumbuh-tumbuhan yang beraroma wangi itu. Wallahu alam. Jadi itu kalau kecampuran itu tidak mensucikan. Karena apa? Karena tidak sulit menghindarkan air dari benda tersebut. Wal jisi wan nurati, kapur itu ya, kapur yang untuk ini, kapur yang untuk bangunan itu, bahan bangunan. Nah, itu tidak sulit menjaga air agar tidak kecampuran benda itu, maka tidak ada masalah. Tidak ada bermasalah kalau kecampuran benda itu sampai berubah parah dan mukhalid, maka tidak boleh dibuat toharoh. Nah, selama masih mukhalid ya, kayak kapur, antum campurkan ke air, antum aduk, tidak bisa dibedakan kan, kayak susu gitu, warnanya putih, tidak bisa dibedakan mana kapurnya, mana airnya, menyatu, tidak bisa dibuat toharoh. Tapi kalau dibiarkan 3 jam misalnya dibiarkan sampai kapurnya mengendap, ya airnya masih ada perubahan, rasanya masih ada perubahan, tapi sudah nggak campur. Airnya di permukaan di atas, kapurnya mengendap ada di bawah. Lah ini jadi mujawir sudah. Tidak masalah dibuat wudu. Nggak boleh ketika masih dalam kondisi mukhalid. Kalau sudah mujawir nggak ada masalah.
Wal kuhli, celak. Tidak susah menghindarkan air dari celak. Kalau ada air ini berubah dengan koyit-koyit yang tadi disebutkan, koyit-koyitnya apa? Berubahnya parah, kemudian mukhalid, campur ya, campur. Kemudian tidak susah menghindarkan air agar tidak kecampuran benda tersebut. Kalau ada koyit-koyit ini, maka apa? Airnya ghairu mutahhir, tidak mutlak, tidak boleh digunakan untuk toharoh. Nah sekarang mu'allif akan menerangkan beberapa perubahan yang tidak masalah, artinya tetap airnya boleh digunakan untuk toharoh. Wala yadurru taghayyuru bil muksi, tidak masalah perubahan disebabkan lamanya diam. Air diem lama nggak dipakai, jadi ada di bak mandi udah 3 tahun, pasti berubah kan? Baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah. Apa boleh dibuat toharoh? Atau sumur tidak pernah dipakai sehingga berubah, baunya, warnanya, rasanya berubah. Apa boleh dibuat toharoh? Boleh, sah. Kenapa? Karena berubahnya tidak kecampuran apa-apa. Tadi kan yang berubah yang tidak boleh itu kalau ada mukhalid, sesuatu yang mencampuri. Ini berubah ya karena tidak dipakai. Makanya al-harokah barokah. Selama air itu gerak, tidak bakalan berubah warnanya, rasanya, baunya tidak berubah. Gara-gara diem toh, akhirnya berubah. Begitu juga orang, diem toh, tidak jadi busuk dohir batin nanti ya. Itu. Makanya tidak bagus nganggur itu. Al-harokah barokah, dibuat aktivitas. Hatta misalnya bukan aktivitas ukhrawi, aktivitas duniawi misalnya untuk masak, untuk apa. Nah itu. Bisa jadi ukhrawi juga kalau niatnya baik ya. Nah, dibuat aktivitas, jangan hanya diem jadi batang. Itu jadi bangkai nanti. Itu kerubung semut ya. Jadi jangan diem, al-harokah barokah. Air juga begitu. Kalau diem bahkan berubah, tapi tetap bisa dibuat toharoh. Itu. Air bisa dibuat toharoh kalau berubahnya bil muksi, gara-gara diem nggak dipakai. Itu. Watturabi itu. Atau berubah gara-gara dimasak. Berubah kan air mentah dengan air dimasak, berubah gak rasanya? Berubah, rasanya berubah, warnanya agak berubah, jernihnya kurang ya. Jernihnya kurang, rasanya berubah. Aromanya juga agak beda, air mentah sama air mateng, air yang dimasak. Berubah. Apa boleh dibuat toharoh? Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Lu kan berubahnya tidak ada yang mencampuri. Jadi air masak itu boleh untuk dibuat wudhu, boleh dibuat mandi, boleh dibuat menghilangkan najis untuk cebok dan yang lain-lain, tidak ada masalah, sah. Itu. Walaupun berubah. Itu. Karena tidak ada sesuatu yang mencampuri. Watturabi atau taghayyur biturab, kecampuran tanah. Jadi air kecampuran tanah. Walaupun keruh sekali, nggak ada masalah, boleh dibuat toharoh. Alasannya kenapa? Karena sama-sama alat toharoh. Air alatnya toharoh, turab juga alatnya toharoh. Jadi berubah gara-gara sesama alatnya toharoh, tidak ada masalah. Selama masih bisa disebut air. Kalau udah kental kayak jenang, ya kayak dodol tanah ya, itu nggak bisa endut. Kalau orang sini nyebutnya endut. Jadi udah kental banget. Jadi kayak lumpur gitu ya. Jadi lumpur. Namanya berubah, bukan air, ini lumpur ini. Ini tanah kecampuran air, bukan air kecampuran tanah ini ya. Tanah kecampuran air. Jadi tidak bisa dibuat toharoh karena bukan air, itu lumpur. Tanah kecampuran air, airnya sedikit. Tapi kalau masih encer kayak air banjir itu, ketika banjir sungai kan kotor kan, keruh kan, dibuat toharoh, tidak masalah. Karena berubahnya gara-gara tanah yang merupakan sama-sama alat toharoh, tidak ada masalah. Wattuhlabi, berubah gara-gara lumut, yang hijau-hijau yang di air itu, lumut, tidak ada masalah. Kenapa? Sulit untuk menjaga air agar tidak keluar lumut, ya apa enggak? Bisa untuk menjaga terus bagaimana air caranya tidak keluar lumut. Apalagi kalau airnya diem kayak di danau, susah kan? Nah, jadi airnya berubah warnanya jadi hijau. Tapi bukan gara-gara kecampuran cat atau apa, enggak. Ya gara-gara lumut yang tumbuh ada di air itu, enggak ada masalah. Karena tadi itu syaratnya kan tadi yang madorot itu kalau yastaghnil ma'u anhu. Sulit untuk menghindarkan air darinya. Lah kalau menghindarkan air dari lumut ya susah, masa tiap hari untuk bersihkan kan masyaqqat.
tidak masalah. Begitu juga tidak masalah wa ma fi maqarrihi wa mamarihi, berubah gara-gara perkara ma fi maqarrihi, yang ada di tempatnya air, makor. Wa mamarihi, tempat lewatnya air. Makor tempatnya air, tempat tinggalnya, tempat diemnya air. Kalau mamar tempat lewatnya air. Jadi air berubah gara-gara perkara yang ada di tempatnya air, yang ada di wadahnya air, nggak ada masalah. Karena ya sulit, namanya air kan perlu wadah, iya apa enggak? Air perlu wadah. Air perlu wadah. Karena itu kalau air berubah gara-gara perkara yang ada di wadahnya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sulit menghindarkan air dari perkara itu. Misal antum bangun bak mandi masih baru. Masih baru. Biasanya kalau diisi air akan berubah rasanya air itu. Rasanya ada rasa-rasa semennya gitu ya. Warnanya juga agak berubah, aromanya juga agak berubah, tidak ada masalah. Gara-gara perubahannya disebabkan perkara yang ada di tempatnya. Itu. Atau baru dicat, bak mandinya baru dicat, itu baru dicat, kering diisi air. Nah, akhirnya agak berubah, agak warnanya agak terpengaruh oleh cat, rasanya, baunya, nggak ada masalah. Gara-gara perubahannya disebabkan perkara yang ada di tempatnya air, dan ini sulit menghindarkan air dari perkara yang ada di tempatnya. Contoh yang dari tempat lewatnya kayak begini, ada sumber mengalir melewati pegunungan belerang, gunung berapi. Jadi ada air sumber bersumber ada di bawah tanah melewati gunung berapi. Biasanya airnya itu berubah, ya agak panas, ya kan Pak, kayak pemandian air panas. Baunya bau belerang, rasanya juga rasa belerang, nggak ada masalah. Kenapa? Berubahnya disebabkan oleh perkara yang ada di tempat lewatnya air, nggak ada masalah. Kenapa? Sulit menghindarkan dari apa? Dari tempat tersebut. Itu sulit menghindarkan air dari belerang tersebut, karena ya memang tempat lewatnya. Itu tempat lewatnya. Atau antum bikin saluran air, jadi dari sumber di atas bukit ke rumahnya antum, pakai paralon. Biasanya kan nyampe ke tempat itu agak bau-bau plastik gitu kan ya, agak-agak bau paralon. Tidak ada masalah karena berubahnya sebab tempat lewatnya. Itu. Atau dari semen, bangun aliran air dari semen, atau dicat pakai apa, biar kuat. Nah, nyampe di rumah antum baunya agak bau cat, agak rasa cat, agak bau semen, rasa semen, tidak ada masalah. Gara-gara apa? Perubahannya disebabkan perkara yang ada di tempat lewatnya air. Sulit untuk menghindarkan air dari hal tersebut, nggak ada masalah. Kemudian juga wala taghayyuru bimujawirin, ay wala yadurru taghayyur bimujawir. Tidak masalah juga perubahan gara-gara perkara yang mujawir, bersebelahan. Kalau tadi mukhalid, ini yang yadur. Kalau mujawir lah yadur, tidak ada masalah. Contohnya kaudin, kayak kaludi, kayak kayu. Waduhni, atau minyak. Al-mutayyab, bisa al-mutayyab atau al-mutayyib. Al-mutayyab kalau berarti apa? Yang dikasih pewangi. Kalau al-mutayyib yang menyebabkan wangi. Al-mutayyib yang menyebabkan wangi. Misal antum punya kayu yang keras, wangi kayak gahru ya, kayu gahru, wangi kan aromanya. Antum masukkan ke dalam air, airnya berubah agak wangi, aromanya air berubah bau gahru, nggak ada masalah karena perubahannya tidak mukhalid. Antum bisa nggak ketika ngelihat dengan mata membedakan mana airnya mana gahrunya? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak membedakan gahru yang kayu, bukan yang bubuk ya. Gahru yang kayu, antum masukkan ke dalam air 1 gelas. Ya berubah, rasanya air itu berubah. Aromanya juga aroma gahru. Tapi mujawir apa mukhalid? Mujawir, antum melihat dengan mata bisa membedakan ini kayunya, ini airnya, nggak ada masalah. Itu. Walaupun wangi. Atau minyak. Itu minyak yang aromanya wangi. Antum masukkan ke dalam air, tidak menyatu dengan air. Minyaknya ada di atas, airnya ada di bawah. Airnya terpengaruh, aromanya agak wangi juga.
aromanya wangi juga tidak ada masalah karena tidak mujawir, tidak mukhalid tapi mujawir. Enggak ada masalah itu. Jadi misalnya dikasih minyak apalah misalnya zaitun misalnya. Tidak menyatu antara air dengan minyak, tidak menyatu, tapi airnya rasa zaitun. Itu rasa zaitun, aroma zaitun, enggak ada masalah karena mujawir bukan mukhalid. Itu. Itu syarat-syaratnya. Ini apa? Dikecualikan dari air mutlak. Air mutlak tadi kan ma yutlaq alaihi ismul ma bila qaidin lazim indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Nah, itu. Tidak termasuk air mutlak, air yang berubah gara-gara perkara suci. Yang ini kita lompati dulu. Sekarang kita bahas air mustakmal. Sekarang kita bahas air mustakmal. Wala tasihhu thaharatu, tidak sah toharoh baik dari hadas atau dari najis. Bima dengan air tutuhhiro bihi, yang sudah digunakan untuk toharoh. Jadi air bekas toharoh tidak bisa dibuat toharoh lagi. Baik toharoh min hadasin, untuk menghilangkan hadas kecil atau besar, au najasin, atau untuk menghilangkan najis. Jadi air sudah dipakai menghilangkan hadas kecil atau besar. Air sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ini disebut air apa? Mustakmal. Disebut air mustakmal. Tidak bisa dibuat toharoh lagi. Kalau memang toharohnya toharoh fardu. Jadi yang toharoh yang pertama tadi itu toharoh fardu. Gitu. Toharoh fardu. Nah, itu tidak boleh dibuat toharoh lagi. Tadi air sudah antum buat wudhu yang fardu. Mau dibuat wudhu lagi tidak boleh. Air sudah dibuat mandi yang fardu, tidak boleh dibuat toharoh lagi. Air sudah menghilangkan najis pasti fardu ya. Itu. Kecuali bahasan kedua ketiga. Bahasan pertamanya fardu, maka tidak boleh digunakan toharoh lagi. Kalau tidak sampai 2 kullah. Kalau tidak sampai 2 kullah. Kalau mencapai 2 kullah, tidak ada air mustakmal 2 kullah itu tidak ada. Air mustakmal itu pasti kurang dari 2 kullah. Itu tidak boleh dibuat toharoh lagi. 2 kullah itu berapa? 216 liter. 216 liter. Kalau airnya mencapai 216 liter, walaupun asalnya mustakmal, kembali tidak mustakmal. Jadi air mustakmal itu pasti kurang dari 2 kullah. Nah, ini anu mau ke pondok. Jadi sebenarnya syarat mustakmal ini ada beberapa. Nah, nanti antum mutolaah, insya Allah. Sampean kok bengi apa sore? Aku sore wis. Jadi nanti sore insya Allah antum mutolaah, syarat-syaratnya dilihat di Nailur Roja atau di mana di Busul Karim. Nah, itu syarat-syaratnya air mustakmal itu berapa. Kemudian air yang berubah tadi ada syarat-syaratnya, beberapa syarat. Itu. Jadi air yang berubah gara-gara perkara suci itu bisa menjadi tidak mutlak, ada beberapa syarat. Antum catat semua syaratnya itu. Nah, coba dilihat di kitab-kitab yang sudah sering saya sebutkan itu ya. Itu. Dilihat syarat-syaratnya air mutaghayyir sehingga dihukumi tidak mutlak. Syarat-syarat air itu untuk dihukumi mustakmal apa saja? Insya Allah kita bahas nanti sore sama bahas masalah niat ightiraf. Masalah niat ightiraf. Insya Allah. Wallahu a'lam al-Fatihah.